Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak serta ibu-ibu jemaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang saya muliakan, pertama kita tidak lupa bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberinya kita berbagai nikmat dan karunia, diberinya umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dikaruniainya kita berbagai rezeki, dihidayahinya kita iman, sehingga dapat bertemu di masjid yang sangat kita cintai ini guna melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Salat fardu maghrib berjemaah sambil menunggu waktu salat isya, kita manfaatkan waktu ini untuk beriktikaf sebagai tamu Allah, sembari bermuzakarah, mengingatkan dalam hal agama kita. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan ini dapat menambah perbendaharaan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita pohonkan kepada Allah, semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersalawat kepada Nabi, mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu-tamu Allah, semoga senantiasa diberi rahmat oleh Allah. Pada malam ini seperti saya ungkapkan tadi, saya ingin mengajak bapak dan ibu mengulang kaji tentang satu pesan Rasulullah kepada sahabat beliau yang bernama Muaz bin Jabal. Nabi mengajarkan satu doa. Saya percaya bapak dan ibu semua sudah mengamalkan doa ini. Bagi yang sudah mengamalkan, jadikan ini mengulang kaji, lancar kaji karena diulang-ulang. Bagi yang belum, jadikanlah ini ibadah baru untuk menambah ibadah kita di sisa kehidupan ini. Apa kata Rasul? Ya Muaz, la tada' fi duburi kulli sholah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Muaz, hai Muaz, la tada', jangan tinggalkan, fi duburi kulli sholah, di belakang setiap sholat, berdoa Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala zikrika, untuk banyak berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan menjadi hamba yang baik di sisimu. Tiga pinta kita dalam doa ini. Andai belum pun hafal, masih memungkinkan menghafal yang tiga patah ini. Andai belum hafal, karena ustadz pun berpikir dia itu memberikan doa yang panjang-panjang ke jemaah, apalagi setua-tua ini. Kalau diberikan doa 10 baris, itu menganiaya namanya itu. Menganiaya lah Pak. Jangankan 10 baris, 2 baris saja tidak lengket Pak. Sekarang Pak. Kalau dulu cuman 2 kali didengar bapak tuh lagu Ahmad Jais siaran Malaysia dulu, hafal bapak tuh langsung.
Dulu, sekarang tidak bisa lagi. Tapi kalau sedikit ini masih memungkinkan loh Bu. Allahumma a'inni, berbeda a'inni dengan Allahumma inni. Ada orang yang bilang Allahumma inni a'inni. Kalau Allahumma inni cerita, ya Allah sesungguhnya aku. Kalau Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Ala zikrika, untuk banyak berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan menjadi hamba yang baik di sisimu. Orang tua kita mengamalkan doa ini berbagai tempat. Ada yang mengamalkannya di akhir tasahud akhir sebelum salam. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada pula memang waktu berzikir seperti yang dibawa imam kita tadi. Imam kita tadi membawanya memang ketika kita berzikir. Setelah Allahumma antas salam wa minkas salam, sebelum subhanallah subhanallah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada pula yang mengamalkan ini memang ketika berdoa. Allahumma ghfirli wa liwalidayya sampai wali jamil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terserah, kita bukan mau menyalahkan ibadah orang. Yang manapun boleh, silahkan. Pokoknya yang mau beramal tetap baik, yang tidak mau beramal yang agak kurang ajar. Masalahnya sudah dibilang Nabi loh Pak, la tada, jangan tinggalkan. Hebat penekanan Rasulullah. La tada, jangan tinggalkan. 3 pinta paling utama dalam doa ini. Yang pertama, agar Allah menolong kita menjadi orang yang banyak berzikir. Yang kedua, banyak bersyukur. Yang ketiga, semoga Allah menolong kita menjadi hamba yang baik. Dari 3 inti doa ini dikedepankan Rasulullah, zikir. Ya Allah, tolonglah aku untuk banyak berzikir kepadamu. Kenapa? Karena zikir ini Pak luar biasa ini dalam agama kita. Sangat luar biasa. Bukti keluar biasaannya, sebelum kita lahir ke dunia, roh kita dulu di alam nur disimpan. Sebelum tercipta Nabi Adam sudah tercipta roh jemaah al-mujahidin, ditempatkan di alam nur. Apa pekerjaan mereka? Berzikir, menyebut asma Allah. Masuk ke rahim ibu umur 121 hari, menyatulah roh dengan jasad, hiduplah manusia di kandungan. Apa pekerjaannya dalam kandungan? Berzikir, menyebut asma Allah. Sempurna dalam kandungan, lahir bayi ke dunia ini. Begitu lahir, yang pertama diperdengarkan di telinganya zikir, menyebut asma Allah, azan atau qamat. Selama hidup di dunia ini Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyak zikir. Nanti ketika mati, kalau kita menghadapi sakaratul maut, akhir ucapan zikir la ilaha illallah, dijamin Rasulullah masuk surga. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kan luar biasa zikir ini dalam pandangan agama kita. Cuman kadang-kadang orang Islam itu yang mengabaikan zikir itu. Memang zikir itu sangat luar biasa. Apa keistimewaan, apa kelebihan manfaat bagi manusia sehingga dikedepankan Allah, manusia dikedepankan Rasul, agar kita mendoa. Nomor 1, pinta agar Allah menolong menjadi orang banyak berzikir. Manfaat utamanya Pak, zikir inilah kata Nabi salah satu ibadah yang paling mudah mengamalkannya, tapi paling banyak pahalanya. Sehingga Nabi berkata,
ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan. Zikirlah itu. Berat besar kali pahala zikir itu, Pak. Zikir biasa aja, satu huruf zikir itu 10 pahala itu. Satu huruf 10 pahala, satu huruf 10 pahala. Kalau sempat berzikir Bapak 10 menit aja, sudah sulit menjumlah jumlah zikir itu. Sudah sulit menjumlahnya. Kalau 10 menit berzikir, payah menjumlah hurufnya itu, Pak. Kali 10, segitulah pahala. Itu zikir biasa. Apalagi yang disebut Nabi dengan seafdal zikir, la ilaha illallah. Itu seafdal zikir kata Nabi kita. Seberapa rupanya pahalanya itu? Allah berkata kepada Nabi Musa, "Hei Musa, jangan kau anggap remeh la ilaha illallah itu. Sekali kau ucap la ilaha illallah dengan sempurna, lebih berat pahalanya daripada dunia dan isinya." Bayangkan itu. Sekali ucap la ilaha illallah dengan sempurna, lebih berat pahalanya daripada dunia dan isinya. Sedangkan menyolat memandikan jenazah, Pak, itu kata Nabi cuman sebesar gunung Uhud pahalanya itu. Sebesar gunung Uhud cuman itu. Padahal mandikan mayat itu enggak semua orang mau itu, Pak. Enggak semua orang, banyak yang takut mandikan mayat. Jemaah mujahidin aja yang masih rajin-rajin mandikan mayat itu. Amin kan, Bu? Enggak cuma ibu-ibu tuh, Pak, yang takut. Bapak-bapak pun takut mandikan jemaah. Takut. Kenapa takut sih, Pak, mandikan mayat? Ngeri aku dah, Ustaz. Kalau nanti aku ikut mandikannya, kalau tidur malam aku nampak-nampakan aku diketawainya aku, katanya. Mana pula ada mayat ngetawain orang. Itulah perasaan itu, takutnya kepada mayat itu. Itu pun pahalanya cuman sebesar gunung Uhud. La ilaha illallah, lebih berat daripada dunia dan isinya. Padahal yang mau kita bawa nanti, Pak, ketika kita meninggalkan dunia ini, itulah pahala itu. Kalau banyak pahala kita, dijamin Al-Quran, fahuwa fi 'ishatir radiyah, baginya kehidupan yang disukai. Semua manusia ingin mati banyak, bawa pahala yang banyak, tapi sangat berat melaksanakannya. Zikir paling mudah ibadahnya, tapi sangat sulit. Kenapa? Jawab utamanya, Pak, belum datang pertolongan Allah. Itu jawab utamanya itu, belum datang pertolongan Allah. Makanya dianjurkan Nabi, la tadak, jangan tinggalkan, piduburi kulli sholat, di belakang setiap sholat pinta agar Allah menolong kita menjadi orang yang banyak berzikir. Karena secara akidah, sekecil apapun rencana kita, kalau tidak ditolong Allah tidak akan tercapai. Sebesar apapun cita-cita kita, kalau Allah memberi pertolongan, pasti terlaksana. Karena Allah itu bersifat fa'alul lima yurid, berbuat sekehendaknya. Kita la haula wa la quwata illa billah, makanya memohon tolong aku ya. Kalau sudah ditolong Allah, Bu, latah ibu itu pun zikir, latahnya zikir. Sandung batu ibu tuh, astagfirullahaladzim, dikagetin ibu dari belakang. Ibu, subhanallah, kaget aku dulu, Bu. Itu datang pertolongan. Kalau tidak datang pertolongan Allah, entah apa aja latah ibu tuh nggak beres lagi, kadang-kadang latahnya nggak dengar, enak dengar telinga. Makanya pinta sekaligus berusahalah agar menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Nabi bilang, berzikirlah kamu sebanyak-banyak zikir. Nabi kita itu sampai dalam tidur pun kata beliau berzikir, Pak. Itu ada ungkapan Nabi, aku andai pun aku tidur, yang tidur itu mataku, hatiku tetap berzikir menyebut asma Allah. Jemaah mujahidin pun banyak itu, tidur berzikir dia. Bagaimana caranya, Ustaz? Awalilah tidur itu dengan berzikir kepada Allah. Nanti bangun, awalilah kehidupan ini dengan berzikir menyebut asma Allah. Selama tidur dia enggak berzikir itu, Pak. Setan
lebih takut melihat orang yang tidur sedang berzikir ketimbang orang yang sholat tapi tidak khusyuk. Oh, takut gitu ditengoknya tidur bapak tuh. Itu ngeri aku nengok bapak tuh. Tidak berani aku mendekati itu. Kenapa? Itu dalam posisi berzikir dia tuh walaupun dia tidur. Tapi kalau yang ini tidak apa-apa, walaupun dia sholat tidak ikhlasin, tidak khusyuk, ku ganggu dia, ku ganggu. Makanya banyak orang yang terganggu ketika sholat pak. Ingat kemana-mana dibawa-bawa setan. Tapi kalau orang yang tidurnya diawali dengan zikir, itu dianggap berzikir menyebut asma Allah selama dia dalam tidur. Satu kelebihan zikir yang sangat kita kejar ini. Karena mudah-mudahan meninggalkan dunia kita nanti pak, pahala kita ini banyak lah. Karena mobil Innova itu tinggal itu pak, tinggal. Oh, rumah cantik itu tidak akan dibawa itu. Kalung ibu tuh yang besar itu, alah. Tak berarti lagi kalau sudah disuruhkan orang ke liang kubur itu yang dibawa pahala. Satu. Yang kedua, bagi orang yang banyak berzikir menyebut asma Allah, itu akan mendatangkan hidayah Allah ke dalam hati. Kuat iman Allah yang paling agung dalam perasaannya. Itulah modal paling utama membimbing hati menghadapi ajal dengan mengucap la ilaha illallah. Itu hidayah juga itu pak, pertolongan. Awalnya banyak zikir. Kalau banyak kita berzikir, banyak berzikir, datang hidayah Allah. Iman kuat, hati mengagungkan Allah di atas segala-galanya. Itulah modal paling utama menghadapi ajal dengan mengucap la ilaha illallah. Janji Nabi tadi sudah kita ucapkan pak. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Oh pasti. Kalau direnung-renungkan enak masuk surga itu ya. Orang itu cuma syaratnya kok. Mau mati nanti la ilaha illallah. Ah udah. Apalagi orang yang mau mati itu, ulama mengatakan tahu dia kalau dirinya mau mati itu tahu. Sekarang aja belum tahu kita itu. Kalau sudah goroh-goroh tahu itu nanti pak. Kenapa? Orang yang goroh-goroh pertama tutup pintu taubat. Tidak berarti lagi taubat bagi orang yang berdosa. Tutup pintu taubat, tidak terima Allah lagi. Berdasarkan Al-Quran. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Tidak diterima lagi taubat seseorang yang pernah berbuat berbagai kesalahan sehingga menjelang ajal baru ia berkata aku taubat sekarang. Tidak terima lagi pak. Kemudian dibuka lah itu hijab, pendinding dari melihat yang gaib. Nampak dia yang tidak nampak selama ini ciptaan Allah yang gaib itu. Yang namanya jin, yang namanya setan, yang namanya iblis, dosa, pahala, sampai malaikat yang mau mencabut nyawanya itu nampak dia datang itu. Nampak. Kamu siapa? Saya malaikat Israel diperintah Allah ke sini untuk mencabut nyawamu biar mampus kamu ketemu. Itu bagi orang yang jahat itu pak. Kalau untuk jamaah mujahidin dah kayak gitu nanti. Untuk orang jahat itu. Kalau jamaah mujahidin dah kayak gitu modelnya ndak. Sopan dia. Kan tahu dia kalau dia mau mati. Kalau dipikir kala itulah diucapkannya la ilaha illallah. Dah cabut aja lah. Masuk surga. Tapi bisa semudah itu bu? Hah? Kalau bisa semudah itu masuk surga semua orang pak. Kenapa? Karena kata Nabi, yang akan mengganggu dan membimbangkan pikiran seseorang menghadapi ajal itu sesuatu yang sangat dikaguminya. Itu paling dicintainya, yang paling diharapkannya pertolongannya, yang paling berjasa dalam hidupnya, yang paling disenanginya. Itu yang akan mengganggu pikiran orang ketika menghadapi ajal. Malah ada survei mengatakan
orang yang mau mati itu 1000 orang yang meninggal, cuman 80 orang yang mengucap zikrullah la ilaha illallah, tidak sampai 10%. 1000 yang meninggal, cuman 80 orang yang mengucap zikir mengakhiri hayat. Songkin beratnya. Kenapa? Menandakan manusia sudah lebih banyak mengagumi ciptaan, melupakan sang pencipta. Sehingga yang paling banyak ucapan orang ketika mau mati itu, kalau di rumah sakit yang paling banyak ucapannya dokter. Kalau ibu-ibu, suami. Yang ketiga, anak. Yang keempat, materi, harta. Ini yang paling banyak ucapan orang menghadapi ajal itu. Yang pertama, dokter. Kenapa dokter? Karena biasanya orang sedang sakit dibawa ke rumah sakit, itu dalam hatinya sudah penuh harapan. Pergi ke rumah sakit, aku akan diobati dokter, aku akan ditolong dokter, aku akan disembuhkan dokter, aku akan dirawat dokter. Harapan itu tertuju sepenuhnya kepada dokter yang akan menolong dia. Rupanya Pak, sampai ke rumah sakit bukan penyakit yang hilang, malaikat maut yang datang. Di tengah takut, seram, sakarat, mabuk, bingung menghadapi kematian itu, sakit, segala perasaan yang ngeri menyatu di hatinya. Makanya disebut sakaratul maut, mabuk menghadapi mati. Di kala mabuknya dia menghadapi mati itu yang paling diharapkannya pertolongannya, itu yang keluar. Dokter, tolong dokter, 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 tolong dokter, dok, dicabut malaikat, dok. Kalau ibu-ibu yang paling banyak suami. Kenapa suami? Karena selama hidup ini, yang lewat dan yang akan datang, hatinya betul-betul mengidolai suami. Suamikulah pelindung aku, suamikulah yang menafkahi aku, suamikulah yang menolong aku, suamikulah yang mengatasi urusan aku. Suamiku, suami yang paling diidolai dalam hidup. Karena itu yang paling dikaguminya dalam hidup ini, menolong dia, menyelamatkan dia, menafkahi dia. Datang malaikat Israel, mabuk, sakit, seram, tidak tanggung-tanggung. Akhirnya itu yang paling dikaguminya, itu yang terucap oleh mulutnya. Karena kata Nabi, al-qalbu imamu a'dha'ih, hati itu ikutan seluruh anggota tubuh. Akhirnya, bang, takut bang, dekat sini bang, bang. Kalau orang Jawa, mas. Kalau orang Minang, dah. Kalau orang Pariaman, jo. Tentu saya dengan kebiasaan. Kalau orang Batak saya tidak tahu. Iya Pak, mohon maaf saya Pak. Memang itulah kekurangan orang Batak. Tidak ada panggilan khusus resmi kemesraan antara istri dengan suami. Tidak ada itu. Sudah kebiasaan bagi orang Batak, apalagi di kampung, manggil suami itu, hoi katanya, hoi. Sudah sopan lah itu kalau ayah si cok katanya, udah sopan itu ayah si cok. Itulah salah satu kelemahannya, hoi katanya, hoi. Tak kapan dipanggilnya si hoi itu suaminya itu. Kalau orang Jawa kan Kang Mas. Enak dengarnya apa Mas. Orang Minang dah. Jo, kan enak dengarnya. Ada panggilan khusus begitu. Tentu sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaan itu yang terucap. Sesuai dengan kebiasaan itu yang terucap. Ada yang anak, karena selama hidup Pak berjuang untuk anak, mati-matian dia memperjuangkan anaknya ini. Segala usaha curahkan untuk
Memang berhasil anak itu Pak, menjadi pengusaha, pejabat tinggi. Tertumpu harapan ke anak. Anakku inilah nanti tempat berlindung di hari tua. Anakku inilah nanti yang akan menolong aku. Anakku inilah nanti harapan aku. Anak inilah, tertumpu harapan kepada anak. Akhirnya kala itu anak yang terucap. Ada harta. Aku udah pernah jumpa itu Bu. Aku membimbing seorang ibu yang sudah sekarat. Aku bisikkan ke telinganya, La ilaha illallah. Pertama diam dia. La ilaha illallah. Dijawabnya. Tapi bukan itu ucapan yang diucapkannya. Malah gorden katanya. Aku tanya anaknya, kenapa nantulang bilang gorden? Kebetulan tutur saya ke yang sakit ini nantulang. Kenapa nantulang bilang gorden tadi? Aku bilang, iya bang, udah dari dulu dia mau beli gorden, udah jadi-jadi katanya. Gorden yang terucap. Makanya hati-hati Pak, jangan mencintai makhluk melebihi cinta kepada Sang Khalik. Bukan tidak boleh mencintai pemberian Allah, syukur nikmat itu. Cintailah anak, itu dianjurkan. Cintailah istri dan suami, itu syariat agama. Cintailah harta, itu syukur nikmat. Cintai, tapi tolong jangan mencintai makhluk melebihi kepada Sang Khalik. Itu yang berbahaya itu. Makanya kalau orang yang banyak berzikir, disitulah hidayah itu datang. Banyak berzikir, apalagi yang diucapkan Allah. Kalau kau ucapkan la ilaha illallah dengan sempurna. Sempurna maksudnya ucapannya sempurna, i'tikad keyakinannya sempurna, pembuktiannya dalam hidup pun sempurna. Datanglah hidayah itu. Makanya zikir itu ucapkan dengan lidah, yakinkan ke dalam hati, buktikan lewat perbuatan sehari-hari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yakinkan dalam hati, tidak ada yang disembah selain Engkau ya Allah. Tidak ada yang kuasa selain Engkau ya Allah. Tidak ada yang kekal selain Engkau ya Allah. Tidak ada yang kaya selain Engkau ya Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Engkau ya Allah. Tidak ada yang menyelamatkan selain Engkau ya Allah. Tidak ada yang mampu menolong kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang memasukkan ke surga selain Engkau ya Allah. Semuanya tertuju kepada Allah. Karena Allah itulah yang maha di atas segala yang maha. Kalau manusia tetap pada posisi la haula wala quwwata illa billah, kalaupun bapak merasa kuat, kekuatan itu bersumber dari pemberian Allah. Kalau ibu merasa cantik, kecantikan ibu bersumber dari titipan Allah. Kalau bapak pintar, kepintaran ilmu itu bersumber dari titipan Allah. Manusia tidak ada apa-apanya. Itu dihayati dalam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang hidayah itu Pak, hati mengagungkan Allah di atas segala-galanya. Agung Allah itu. Kalau sudah hidayah itu datang, nampak buktinya itu, nampak Pak. Dan terasa itu manusia yang dapat hidayah dalam kehidupan ini, terasa di itu. Allah nomor satu, suka dan duka. Tapi udah aku bilang sama ibu-ibu, saya kasih contoh. Iya bu, iya bu, memang sombong-sombong kan jemaah mujahidin ini. 3 kali ditanya, diam aja. Aku heran aku. Dibilang bulan tua baru tanggal 11 ini Pak, kecuali tanggal 27, oh iyalah bulan tua gitu, mungkin baru tanggal 11 udah lemas kayak gitu. Iya bu, mantap. Inilah orang yang paling mudah ditegur hatinya. Saya kasih contoh. Abang ibu datang dari Medan. Abang ibu itu orang kaya Pak. Oh, pengusaha berhasil, dia kaya dia di Medan. Datang dia dari Medan.
pakai mobil mewah Pak, 2M mobilnya. Datang dari Simpang Bingung, terus Jalan Riau, masuk Jalan Erengka, langsung masuk Jalan Jenderal, terus parkir ke depan rumah ibu tuh. Ditengok ibu tuh terkejut, dia datang abangnya. Abang datang. Iya. Masuk bang, masuk. Ada perlu bang? Masuklah dulu. Kasih minum. Sedang minum, enggak enak juga ibu itu melihat abangnya datang. Jangan-jangan ada perlu bang, makanya abang datang. Kok diam-diam enggak ngasih tahu, enggak biasa kayak gini. Ada perlu? Enggak ada perlu loh. Cuman kemarin saya melihat album-album lama. Aku tengok album-album. Aku nampak gambar kau di situ dengan suami kau lagi disandingkan waktu pernikahan dulu. Karena aku yang menikahkan kau dengan suamimu. Waktu itu bapak sudah meninggal. Terbit di hati aku, pergilah aku besok. Karena aku tengok tanggal di bawah ini. Inilah ulang tahun pernikahanmu yang ke-30. Aku berniat datang mengucapkan selamat ulang tahun. Salamnya adiknya, selamat ulang tahun yang ke-30 adik. Mudah-mudahan rumah tanggamu bahagia selalu, anakmu soleh dan solehah, mawaddah warahmah. Amin. Diambil abang ini tasnya, keluarkan dari tas itu kotak kecil. Ini hadiah ulang tahun pernikahan dari abang dan kakak. Semoga kau senang menerimanya, senang memakainya. Karena abang kandung tidak segan-segan langsung buka. Kalau orang lain kan pakai malu-malu itu Pak, pergi dulu orangnya baru dibuka kalau orang lain. Karena abang kandung langsung buka. Snap. Begitu dibuka, mak terkejut dia Pak melihat hadiah ulang tahun pernikahan itu. Gelang emas sebanyak 50 emas. Senang, tak tanggung-tanggung dia menerima kalung itu. Bahagia dia. Bu, jujur dulu jawab Bu, dengan hati yang sangat tulus. Ketika ibu menerima kalung yang begitu besar dengan senang hati, siapa yang paling ibu banggakan yang memberikan rezeki itu? Abangkah atau Allah? Tidak usah jawab. Siapa yang paling kita banggakan memberi rezeki itu? Kalau orangnya sudah kuat hidayah Allah nomor 1 di atas segala-galanya, begitu nampak rezeki nomplok tak terduga di tengah kekagumannya, ini yang pertama merespon rezeki itu. Keyakinan itu, la ilaha illallah, tidak ada yang memberi rezeki selain Engkau ya Allah. Luar biasa kebaikanmu dalam hidup, tak terhitung jasamu buat aku ya Allah. Subhanallah, bagaimana aku membalas kebaikanmu ini ya Allah? Berhutang jasa kepada Allah. Kalau Allah memanggil, tidak ada alasan. Jasa Allah belum terbalas, aku sedikit pun tidak berdekatan. Mampukah aku akan melanggar syariatnya? Tapi kalau belum tertanam keyakinan Allah nomor 1, begitu dibuka, makasih ya bang, wih bagus sekali lah abang aku ini 50 mbak saya, bagus sekali abang aku, panjang umurmu bang, murah rezekimu ya bang, mudah-mudahan besok-besok kau kasih lagi aku. Kagum dia kepada abangnya, memberi rezeki abangnya, sayang abangnya. Andai ada panggilan Allah, panggilan abang, pasti abang didahulukannya. Andai kata dia dalam kesulitan, pasti abang yang diingatnya, abang yang terucap oleh mulutnya. Kalau datang hidayah itu Pak, ini dulu merespon pertama, la ilaha illallah, tidak ada yang memberi rezeki selain Engkau ya Allah. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Seperti apa aku membalas jasa dan kebaikanmu dalam hidup aku ini ya Allah. Iktibar di depan mata kita Bapak dan Ibu, berapa banyak manusia yang enak-enak memanfaatkan rezeki karunia Allah. Rumah mewah, mobil mewah, duit banyak, makanan enak, tapi tidak sedikit pun merasa berhutang jasa kepada Allah. Dipanggil Allah, tidak sempat singgah di telinganya panggilan itu, seperti tidak Allah yang memberi dalam hidupnya. Itu di depan mata kita. Berapa banyak orang yang dipanggil Allah lewat hayya 'alas shalah, tidak mau dia datang Bu. Jamaah mujahidin aja yang masih rajin ini memenuhi panggilan Allah. Kalau yang lain subhanallah, sunyi ibadah itu.
Tidak cuma duka Pak, tidak cuma suka, duka juga. Duka. Sakit istrinya, parah sakitnya Pak. Udah 3 pekan di rumah sakit awal beros. Duit sudah banyak keluar, tidak ikut pula BPJS ibu tuh. Karena mahal BPJS, cabut dia. Tahu-tahu sakit, 3 pekan udah di rumah sakit, udah hampir habis duit. Malah kata dokter, Pak bawa aja lah ibu pulang Pak. Udah tipis sarapan itu, paling 3 hari lagi. Bawa aja lah pulang. Karena anjuran dokter dibawa pulang, udah tipis sarapan. Akhirnya malamnya datang abang dari apa? Dari Pariaman. Ya Pariaman dulu, jangan Medan terus Pak. Pariaman dulu. Datang abang dari Pariaman. Kenapa adik? Inilah bang adik abang. Udah 3 minggu 3 pekan di rumah sakit. Bingung aku gini. Malah dokter bilang paling 3 hari lagi ini. Tapi jangan bilang sama adik abang, nanti sok pula dia dengarkan itu. Datang abang, entah kayak apalah harapan dia pergi. Dia ke belakang rumah. Dia ambilnya sirih 3 lembar. Masukkannya ke gelas. Siram air. Entah apalah doanya. Diminumkannya sebagian, dihapuskannya ke muka, ke kepala, semua hapuskannya. Udah tidur. Mudah-mudahan tertidur Pak. Besok pagi bangun ibu itu sehat dia. Nah jalan dia sehat. Jalan dia mulai dari jalan Jenderal sampai jalan Meranti, sampai jalan Durian balik, terus jalan Gotong Royong balik. Jumpa kawan di warung. Kemarin ibu masih parah sakitnya. Aku nampak maraton dia. Kok bisa gitu ya? Siapa yang kita banggakan dulu Pak? Abang yang dari Pariaman kah atau kuasa Allah? Nah ini nampak itu, nampak kalau orangnya sudah dapat hidayah. Kok bisa ya Pak? Alhamdulillah Pak. Itulah kuasa Allah itu, di luar jangkauan akal manusia. Walau dokter sudah memvonis 3 hari lagi, kalau Allah berkehendak menyembuhkan pasti sembuh. Allah itu luar biasa. Tapi kalau hidayah belum datang, kok bisa? Itulah abangku yang dari Pariaman itu luar biasa, memang hebat itu. 3 helai sirih, hilang penyakit istri aku dibuatnya. Dibuat abang yang dari Pariaman. Malah bukan mendekatkan diri ke Allah, membuat syirik dia kepada Allah. Buat syirik dong, menyekutukan Allah. Kita sudah berikrar Pak, la ilaha illallah, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit selain Engkau ya Allah. Tahu-tahu kita agungkan yang menyembuhkan penyakit abang dari Pariaman. Bukankah itu syirik luar biasa? Karena itulah kita usahakan berzikir kepada Allah sembari berdoa. Kuatkanlah imanku ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku untuk agamamu ya Allah. Duka juga, sendirian ibu itu di rumah, tidak ada kawan Pak. Anaknya semua ke rumah neneknya. Hujan lebat, malam Jumat Kliwon pula, udah jam 2 belum pulang suaminya. Main domino di jalan Jenderal. Umpama bukan ada jemaah Jenderal main domino, contoh. Karena hujan tidak pulang-pulang. Takutnya dia tidak tanggung dulu, luar biasa. Pas jam 2 itu mati pula lampu. Malam Jumat Kliwon baru ada orang gantung diri di sebelah Arengka sana. Takutnya tidak tanggung, mati lampu. Kepada siapa ibu minta tolong dulu Bu? Makanya orang lain tidak tahu, kita sendiri yang tahu kepada siapa hati ini mengadu. Kalau dia kokoh iman, Allah nomor 1, zikir mendatangkan hidayah. Begitu mati lampu, direspon yang di dalam itu, la ilaha illallah, tidak ada yang menolong selain Engkau ya Allah. Sempurna ucapan amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Tolong aku ya Allah, Kau cuma yang maha kuasa. Baru ngambil HP, baru telepon suami, Mas pulang Mas, hujan ini takut aku. Tapi kalau hidayah tidak datang, begitu mati lampu,
biasanya tindakan pertama memaki PLN. Anjing, ini PLN ini kurang ajar, ini mati lampu kayak gini malamnya. Sebetulnya pegawai PLN pun mana pula dia mungkin pekerjaan dia rusak, kan tidak diinginkannya itu, tidak diinginkannya, nambah dosa. PLN dimakinya, PLN pun berusaha itu supaya kerjanya itu bagus, jangan sempat rusak dengan pelanggan. Dimakinya pula PLN. Baru nelfon suami, pulang bang, mati aku di sini. Udah segala macam pengaduan. Allahnya tidak teringat di tengah-tengah ketakutan, tengah malam Jumat Kliwon, hujan lebat, mati lampu. Suami yang teringat, suami yang terucap. Inilah yang tiba ketika menjelang mati. Kalau sudah suami nomor satu dalam hatinya, dibimbing seperti apapun ke telinga itu, tidak terbimbing suami nomor satu. Makanya banyak berzikir, pohonkan doa kepada Allah. Karena kalau sudah Allah tetapkan hati, dia cuman yang bisa menetapkan hati orang yang beriman. Manusia tidak bisa itu, Pak. Yang ketiga, kata Allah, dengan zikir tatma'innul qulub, akan menenteramkan hati. 3 menit lagi, Bu, kita mau berdoa lagi. Karena hati ini imamu a'dha'ih, ikutan seluruh anggota tubuh. Dari hati ini, Pak, bisa timbul 1000 akhlak yang terpuji. Tapi dari hati ini juga berbuah 1.000.000 akhlak yang tercela. Ini kuncinya ini. Berapa banyak maksiat batin di sini, tapi banyak pula akhlak yang terpuji di sini. Dari hati datangnya syukur, dari hati datangnya tawadhu, dari hati datangnya ridha, dari hati datangnya syukur, dari hati datangnya sabar, dari hati datangnya tawakal, dari hati datangnya qanaah, dari hati datangnya zuhud. Dari hati itu, Pak. Tapi sebaliknya, dari hati pula datangnya sombong, dari hati datangnya riya, dari hati pula datangnya iri, dari hati pula datangnya khianat, benci, dari hati pula datangnya su'uzzon, dari hati pula datangnya hubbud dunia. Siapa yang bisa membolak-balikkan hati itu? Hanya Allah. Dialah yang muqallibal qulub, membolak-balikkan hati. Apa obatnya? Zikir. Karena 3 itu, kata Rasulullah, setan pelakunya, nafsu alatnya, dunia tujuannya, akan timbullah akhlak yang tercela. Ini nih modalnya. Setan pemainnya, nafsu yang dimainkan, sasarannya dunia, pasti akan menumbuhkan 1.000.000 akhlak yang tercela. Di mana tempatnya? Di sini. Itulah yuwaswisu fi sudurin nas, selalu memberi bisikan was-was pada hati manusia. Apa obatnya? Ketika ditanya Abu Bakar, singkat jawab Nabi, dawamuz zikir, kekali zikir kepada Allah. Allah yang bisa muqallibal qulub.